Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Saudara, di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, terutama di dalam bulan ini, tema gereja kita banyak berbicara tentang Roh Kudus. Kita belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus, kita belajar tentang buah roh. Nah, saudara, Rasul Paulus di situ mengingatkan di 1 Korintus pasal 14 ayat 12 bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini merupakan jemaat yang kaya akan karunia-karunia. Jadi saudara, kalau perhatikan, jemaat Korintus ini mempunyai strong powernya, itu dia di karunia roh, saudara. Jadi di jemaat di Korintus ini mereka banyak yang punya karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga kalau kita compare dengan gereja modern saat ini, kalau ada gereja seperti jemaat di Korintus, pendetanya tidak usah bingung tentang tenaga. Banyak tenaga, banyak kaum awam yang membantu pertumbuhan gereja di Korintus. Karena jemaatnya banyak yang diberi karunia Roh Kudus. Ada yang karunianya bernubuat, ada yang karunianya menyembuhkan, ada yang karunianya mengajar, ada karunianya yang berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, dan lain sebagainya. Karunia-karunia Roh Kudus itu begitu banyak di jemaat di Korintus, sehingga menimbulkan sebuah atmosfer atau situasi di mana jemaat itu berlomba-lomba, mereka mengejar mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Dan mereka mengejar supaya mereka memiliki talenta-talenta di dalam memberitakan Injil, di dalam mendoakan orang sakit, di dalam bernubuat, di dalam menyembuhkan, dan lain sebagainya. Jemaat-jemaat di Korintus mereka berlomba-lomba, mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah supaya mereka diberikan, dipenuhi dengan berbagai macam karunia. Nah, situasinya seperti itu, saudara. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Rasul Paulus berbicara dengan tegas kepada jemaat di Korintus dengan berkata, kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, itu baik. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat. Nah, saudara, jemaat di Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu mereka berlomba-lomba ingin punya karunia bernubuat, ingin punya karunia berbahasa roh, ingin punya karunia menyembuhkan, mengusir setan, mengartikan bahasa roh, dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang Kristen yang dalam tanda kutip penuh pengurapan, penuh karunia. Tetapi di tengah-tengah semangat mereka meminta karunia kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa hendaklah kamu jangan cuma mengejar karunia saja, jangan cuma kamu berlomba-lomba mendapatkan karunia supaya kamu menjadi orang-orang Kristen yang diurapi, tetapi lebih daripada itu, biarlah karunia-karunia yang kamu dapatkan itu kamu gunakan untuk membangun jemaat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, banyak orang Korintus pada waktu itu berlomba-lomba ingin menjadi orang Kristen yang dapat dikatakan penuh pengurapan. Pingin menjadi orang Kristen yang khotbahnya bagus, pingin jadi orang Kristen yang viral, sekali dia doain banyak yang sembuh. Pingin jadi orang Kristen yang terkenal, ketika dipanggil untuk mengusir orang kerasukan, roh itu bisa keluar dari tubuh orang tersebut.
Tetapi di tengah-tengah situasi ini, di mana orang Korintus, jemaat di Korintus berlomba-lomba ingin jadi orang Kristen yang penuh pengurapan dan karunia roh, Rasul Paulus mengingatkan motivasi mereka. Motivasi untuk mengejar karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Ini sebuah pukulan yang telak. Di tengah-tengah situasi semua orang Kristen, semua jemaat ingin terkenal melalui karunia-karunianya, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, karunia-karunia yang engkau punyai bukan untuk membuat engkau jadi terkenal, bukan untuk membuat engkau semakin banyak followersnya, tetapi karunia-karunia yang kita miliki, kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat di 1 Korintus 14 ayat 12. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi Tuhan karunia, setiap kita minimal dikasih Tuhan satu karunia roh. Entah itu di dalam hal berdoa, entah itu di dalam hal mengajar, entah itu di dalam hal manajerial, kita punya talenta, kita punya karunia roh. Mari kita gunakan karunia kita itu yang Tuhan sudah berikan, yang Roh Kudus sudah berikan untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk membangun ketenaran diri kita, bukan untuk membangun kepentingan kita, tetapi karunia yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita harus kita gunakan untuk membangun jemaat. Karena itu saya belajar ketika Tuhan memberkati saya dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka saya punya tanggung jawab untuk menggunakan karunia-karunia itu untuk membangun jemaat-jemaat yang ada. Tuhan percayakan saya karunia sebagai hamba Tuhan, karunia di dalam menyampaikan firman, saya gunakan karunia itu untuk membangun jemaat, sehingga melalui firman yang saya sampaikan bisa membawa jemaat semakin mengenal Tuhan, semakin memuja Tuhan, bukan memuja saya saudara, tetapi semakin memuja Tuhan dan semakin setia mengikut Yesus, bukan mengikut pendetanya. Karena itu mari di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara bisa memiliki karunia rohani, bisa memiliki karunia Roh Kudus, itu penting. Tetapi jauh lebih penting, mari kita koreksi hati kita. Gunakan karunia kita, talenta kita untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja Isa Al-Masih Pegangsaan beserta TPI-TPI yang ada. Ayo mari bersama-sama. Apa talenta, apa karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita, mari kita gunakan untuk membangun jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.